Halo Sobat Ikhwan El Batavia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi dalam episode terbaru berdasarkan pengalaman kisah nyata. Perjalanan kita kali ini yaitu menelusuri alam gaib kota Saranjana. Berikut kisahnya. Seperti biasa, Wildan dan kawan-kawan selalu berkumpul rutin setiap seminggu atau 2 minggu sekali. Berdasarkan pembicaraan yang sebelumnya yang sudah disepakati, mereka akan menelusuri sebuah alam gaib yaitu kota gaib Saranjana. Kota gaib Saranjana merupakan sebuah kota gaib yang sudah sangat terkenal serta banyak diperbincangkan di media sosial dan banyak pula yang menceritakan kisahnya yang masuk ke kota tersebut. Kota tersebut terletak di selatan Pulau Kalimantan, tepatnya di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Setelah berbincang-bincang sesaat sambil menikmati kopi dan rokok, mulailah Wildan melakukan rogo sukmo atau astral projection dengan duduk bersila dan memfokuskan diri menuju kota Saranjana dan melepaskan kesadarannya menuju ke sana. Setelah beberapa saat mencoba, terlihat Wildan tersadar kembali dan sedikit menggelengkan kepalanya. Hal itu disebabkan oleh kegagalannya menuju kota Saranjana. Pandangannya teralihkan oleh sekelompok suku primitif yang kemungkinan sebuah suku di Kalimantan yang sedang menari-nari mengelilingi api unggun. Setelah meneguk kopi dan menghisap rokok, akhirnya Wildan mencoba kembali. Dalam pandangannya saat ini terlihatlah sebuah kubah yang menutupi sebuah kota. Kubah tersebut seperti terbuat dari lempengan logam yang terbuat dari tembaga yang sangat kokoh. Di sekeliling kubah itu terlihatlah sebuah pintu gerbang berukuran kecil yang berfungsi sebagai akses untuk keluar dan masuk ke kota itu yang sedang dijaga oleh seorang pria dari bangsa mereka. Ketika Wildan memandangi pria tersebut secara tidak terduga, penjaga itu juga sedang memandangi Wildan. Dengan tatapan yang ganas, pria tersebut berkata kepada Wildan, "Hei kamu, sedang apa di sini?" Lalu Wildan dengan pakaian zirahnya berkata, "Saya Wildan, saya datang ke sini dengan maksud baik, saya hanya ingin melihat-lihat dan sekaligus berkunjung ke dalam sana." Ujar Wildan, "Tidak ada urusan, cepat pergi dari sini." Dengan jawaban tanpa basa-basi, penjaga tersebut berkata dengan maksud mengusir Wildan. Wildan pun segera merespon cepat dengan instingnya. Lalu dia berkata, "Saya datang ke sini atas permintaan dari teman saya, dia cucu Datuk Kalampayan." Kali ini Wildan tidak membawa nama Ki Semar melainkan nama Datuk Kalampayan yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. "Di mana orangnya? Suruh dia datang ke sini. Tidak sopan banget pakai suruh-suruh orang," ujar penjaga itu. Wildan pun tersenyum lega setelah mendengar kata-kata penjaga itu. Wildan pun segera memanggil temannya yang bernama Robi. Robi merupakan salah satu teman sesama jamaah yang rutin berkumpul bersama. Selain Robi ada juga Hikam dan Rojali. Robi merupakan anak kelahiran Jakarta yang mana ayahnya merupakan putra asli Kalimantan dan juga keturunan dari Datuk Kalampayan. Setelah mendengar kata-kata Wildan, Robi pun kaget dan berkata, "Kok bawa-bawa gewe sih, rese luah," kata Robi kepada Wildan. "Abis mau gimana lagi, daripada tidak diizinkan masuk," kata Wildan sambil tersenyum. Tanpa banyak bicara lagi dan demi sebuah rencana, lalu Robi pun turut memfokuskan kesadarannya untuk menemui penjaga tersebut. Seketika Robi pun sudah berada di depan penjaga itu yang didampingi oleh Wildan. "Assalamualaikum Ki," salam Robi kepada penjaga itu. "Waalaikumsalam," jawab penjaga itu. "Kenalkan Ki, saya Robi, temannya Wildan." "Jadi kamu cucu dari Datuk Kalampayan?" tanya penjaga itu. "Betul Ki," jawab Robi. "Mohon maaf sebelumnya Ki, kami datang ke sini cuma untuk mengetahui sejarah berdirinya kota ini saja, tidak ada maksud lain, dan saya tidak bisa berlama-lama di sini karena selain tidak bisa fokus juga energi saya cepat melemah, jadi hanya Wildan saja yang bisa menelusuri kota ini." Tanpa menunggu ucapan dari penjaga itu, lalu Robi pun segera pamit meninggalkan penjaga itu dan kembali kepada kesadaran dirinya sendiri. Setelah Robi selesai minta izin, lalu Wildan pun berbicara kembali dengan penjaga itu. Penjaga itu pun berkata kepada Wildan, "Buru-buru amat tuh orang, saya belum bicara udah main pergi saja,"
kayak orang kebelet kencing. Kata penjaga itu kepada Wildan. Dia memang tidak bisa lama-lama datang ke sini Ki. Kata Wildan sambil tersenyum. Lalu sambil berbicara panjang lebar Wildan pun akhirnya diizinkan masuk ke dalam kota Saranjana dan mereka berkeliling kota tersebut sejenak. Kota tersebut tampak seperti sebuah kota industri, di mana-mana banyak pabrik-pabrik yang berdiri dan terlihat sangat sibuk. Mayoritas warganya masih menggunakan pakaian adat khas Kalimantan dan ada juga yang menggunakan pakaian manusia masa kini. Ciri-ciri fisiknya mirip dengan masyarakat kota Wentira yang sebelumnya pernah dikunjungi. Gaya hidup masyarakatnya sangat mirip dengan manusia zaman sekarang, mereka masih menggunakan peralatan yang terlihat sederhana, jauh tertinggal dibanding masyarakat kota Wentira. Lalu Wildan pun bertanya, bolehkah saya bertemu dengan Ratu ataupun Raja Saranjana? Tanya Wildan. Boleh saja, tapi saat ini Raja dan Ratu kami sedang tidak ada di tempat, jawab penjaga itu. Tidak berapa lama Wildan bicara tiba-tiba datang seseorang dari dalam istana dengan membawa sebuah peti menuju Wildan dan penjaga itu lalu berkata, mana anak itu? Sudah pergi lagi, saya belum bicara dia main kabur aja, kata penjaga itu. Wildan pun tersenyum dan berkata, emangnya ada apa Ki? Kami ingin memberikan sesuatu untuk Robi, titipan. Kata petugas yang baru tiba itu. Ternyata kedatangan Wildan dan Robi seperti sudah diketahui dan ditunggu-tunggu. Titipan berupa apa dan dari siapa? Tanya Wildan. Titipan dari leluhurnya, ada di dalam peti ini, kata petugas itu. Boleh saya lihat? Tanya Wildan. Silahkan, kata petugas itu. Lalu Wildan pun segera membuka peti itu dan terlihatlah sebuah pakaian ruhaniah berupa sirah dan sebuah pedang. Baiklah, saya akan coba sampaikan kepada Robi. Tanpa basa-basi lebih lanjut Wildan pun segera memberitahu Robi perihal titipannya itu. Setelah mendapat informasi dari Wildan maka segeralah Robi berangkat kembali menuju Saranjana. Ketika tiba di depan gerbang kota Saranjana itu tiba-tiba penjaga itu pun segera menarik lengan Robi dengan cepat dan membawanya ke dalam kota dan berdiri di hadapan sebuah peti itu. Robi pun tanpa bertanya lagi segera membuka peti itu dan betapa kagetnya dia tiba-tiba isi dalam peti itu langsung menuju Robi dan melekat di tubuhnya. Sebuah pakaian zirah berwarna merah kehitam-hitaman dan sebuah pedang bermata dua dan memakai sarung yang melekat langsung di pinggangnya. Petugas dan penjaga itu pun tersenyum melihatnya. Terima kasih Ki atas titipannya, kata Robi. Lalu Robi pun pamit dan segera meninggalkan istana itu. Ternyata benar dia cucu Datuk Kalampayan, gumam petugas itu kepada penjaga gerbang. Setelah Robi meninggalkan istana Saranjana lalu Wildan pun kembali berbicara kepada penjaga itu, lalu penjaga itu pun menyerahkan Wildan kepada petugas istana itu untuk membantunya mengantar berkeliling kota dan istana Saranjana, karena penjaga itu ingin kembali menjaga gerbang kota itu. Maaf Ki, selain Raja dan Ratu Saranjana, siapa lagi yang bisa saya gali informasinya mengenai kota ini? Tanya Wildan kepada petugas istana itu. Ada seseorang, dia merupakan sesepuh di sini, jawab petugas itu. Bisa tolong antarkan saya ke sana Ki? Tanya Wildan. Mari ikuti saya, kata petugas itu lagi. Saat berjalan menuju gerbang istana, Wildan melihat sebuah kendaraan mewah jenis sedan sport yang terparkir di depan gerbang. Setelah diselidiki ternyata itu mobil sport Lamborghini. Mobil ini punya siapa Ki? Tanya Wildan. Mobil ini milik sang raja, kata petugas itu. Oh, ini kan kendaraan yang banyak digunakan oleh manusia, kok bisa ada di sini? Tanya Wildan. Iya, raja kami memang sengaja membelinya dari manusia, kata petugas itu sambil tersenyum. Oh begitu, lalu Wildan mengingat akan sebuah cerita tentang makhluk gaib Saranjana yang membeli mobil sport. Iya ya, dulu ada yang bercerita soal itu di medsos, kata Wildan. Lalu mereka kembali berjalan, lalu dibawalah Wildan menuju sisi kanan istana Saranjana, sebuah ruangan yang tampak sangat gelap dengan sedikit cahaya pada bagian ujung ruangan itu. Tiba-tiba Wildan pun melihat sesosok makhluk berkepala binatang dan bertanduk. Wah iblis nih, secara spontan pun Wildan segera menghunuskan pedangnya dan mengarahkan tebasannya ke leher makhluk itu. Lalu petugas itu pun segera bertindak dengan menahan tangan Wildan agar tidak melanjutkan serangannya.